Halo para sahabat, rekan-rekan, terutama para peserta didik. Di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan cara menentukan nilai trigonometri yang di berbagai kuadran. Nah, ini dia contoh soal yang akan kita bahas. Dengan menggunakan relasi trigonometri di berbagai kuadran, tentukan nilai dari ini. Dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas, yang terdiri dari ada di kuadran kedua, ketiga, keempat, dan keempat. Ini akan kita bahas secara tuntas, diperhatikan dari awal hingga akhir sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung kita lihat pembahasan soal nomor 1A. Sin 120 derajat sama dengan. Nah, untuk membahas soal seperti ini disimak dulu. Yang diminta itu terletak di kuadran berapa? Ini 120 derajat. Ingat, letak kuadran. Kuadran pertama itu antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran kedua antara 90 sampai 180 derajat. Jadi sin 120 itu terletak di kuadran kedua, 120 derajat di kuadran kedua. Maka kita simak terlebih dahulu rumus relasi trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama di kuadran kedua. Kita ambil sin 180 dikurang alfa derajat itu sama dengan sin alfa derajat. Ingat, di kuadran kedua sinus positif. Sedangkan untuk cos 180 dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa derajat. Di kuadran kedua kosinus memang negatif. Dan untuk tan 180 dikurang alfa derajat itu sama dengan min tan alfa derajat. Nah, ini kita gunakan nanti untuk membahas soal-soal yang di kuadran kedua. Nah, oke, kita ambil nih. Jadi sin 120 derajat kita buat itu menjadi 180 dikurang berapa supaya 120. Berarti itu sama dengan 180 dikurang 60. Jadi ini dirubah menjadi sin 180 dikurang 60. Ingat, 180 dikurang 60 itu kan sama dengan 120. Nah, lihatlah ini sin 180 dikurang 60. Sedangkan sin 180 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi langsung sinnya ini. Maka ini sama dengan sin 60 derajat. Nah, kita lihatlah di tabel sudut istimewa sinus 60 derajat itu berapa. Ini dia kita tampilkan di sini. Walaupun seharusnya ini sudah harus dihafal. Sin 60 derajat. Ini sin 60 derajat berarti seperti setengah akar 3. Berarti ini sama dengan 1/2 akar 3. Jadi sinus 120 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Oke, kita lihat untuk cos. Kosinus 120 derajat sama caranya seperti ini dia. Ini untuk cos. Kita buat dia menjadi 180 dikurang berapa supaya 120. Berarti itu sama dengan cos 180 dikurang 60 derajat. Lihat ini relasi di kuadran kedua untuk cos. Kosinus 180 dikurang alfa derajat itu sama dengan min cos alfa derajat. Berarti ini sama dengan ini alfanya 60. Berarti min cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini, cari kosinus 60 derajat dari tabel. Kosinus 60 derajat itu 1/2. Ini dia 1/2. Berarti sama dengan min 1/2. Ini benar. Kosinus di kuadran kedua memang negatif. Nah, untuk tan 120 sama caranya ya. Ini tan 180 dikurang berapa supaya 120. Berarti kurang 60 sama dengan tan 180 dikurang 60 derajat. Ingat ini tadi 120. Nah, maka itu sama dengan ini tan 180 dikurang alfa derajat itu sama dengan min tan alfa derajat. Berarti ini min tan 60 derajat. Sedangkan tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Berarti hasilnya ini min akar 3. Jadi tan 120 derajat itu sama dengan min akar 3. Kita lihat nomor 2, sin 135 derajat. Caranya sama, ini masih di kuadran kedua. Ingat tadi kuadran kedua itu 90 sampai 180. Berarti 135 masih di kuadran kedua. Berarti kita gunakan masih rumus relasi di kuadran kedua. Ini tadi rumus-rumusnya. Oke. Maka sekarang kita buat 135 itu sama dengan 180 dikurang berapa supaya tetap 135. Berarti dikurang 45. Itu sama dengan sin 180 dikurang 45. Ingat ini 180 dikurang 45 kan 135. Jadi benar dia. Nah, lihatlah rumusnya nih. Sin 180 dikurang alfa derajat itu sama dengan sin alfa. Jadi langsung ini. Jadi sin 45 derajat. Itu
itu sama dengan sin 45 derajat. Dari tabel sinus 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Ini sama dengan 1 per 2 1 per 2 akar 2. Dan sini 1 per 2 akar 2. Oke, kita lihat untuk cos 135 derajat itu sama dengan, ini sama caranya, jadi cos 180 dikurang 45. Untuk cos itu dikurang kedua negatif, maka buat ini min cos 45 derajat. Kosinus 45 derajat itu 1 per 2 akar 2, berarti min 1 per 2 akar 2. Demikian untuk tan 135 derajat itu sama dengan tan 180 dikurang 45. Itu sama dengan min tan 45 derajat. Tan dikurang kedua negatif atau sesuai bentuk ini. Berarti sama dengan tan 45 itu 1. Berarti sama dengan min 1. Kita masuk lagi ke nomor 3. Sin 150 derajat 150. Masih sama, masih dikurang kedua. Relasi dikurang kedua ini tadi kita tampilkan semua. Dan maka ini menjadi sin 180 dikurang 150, ini kan harus dikurang 30. 180 dikurang 30 itu sama dengan 150, jadi cocok. Itu sama dengan sin 30 derajat. Ini dia. Langsung sin alfa berarti sama dengan sin 30 derajat. Dari tabel sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2, berarti sama dengan 1 per 2. Untuk cos 150 derajat itu sama dengan cos 180 dikurang 30 sama dengan min cos 30 derajat. Jadi min cos 30. Kosinus 30 itu 1 per 2 akar 3, berarti min 1 per 2 akar 3. Demikian untuk tan 150 derajat itu sama dengan tan 180 dikurang 30 itu sama dengan min tan 30. Jadi min tan 30 ini. Dengan min tan 30 ini sepertiga akar 3, berarti min sepertiga akar 3. Kita lanjut ke nomor 4. Ini sin 210 derajat. Ini sudah berubah kuadran. Ingat tadi kuadran kedua antara 90 sampai 180. Ini sudah 210. Berarti ini di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Nah, berarti masih di kuadran ketiga. Kita lihatlah relasi di kuadran ketiga. Ini dia. Sin 180 ditambah alfa derajat itu sama dengan min sin alfa derajat. Sedangkan cos 180 ditambah alfa derajat itu sama dengan min cos alfa derajat. Dan untuk tan 180 ditambah alfa derajat itu sama dengan tan alfa derajat. Ingat, nilai trigonometri di berbagai kuadran, untuk kuadran ketiga hanya tan yang positif. Ini dia, tannya positif. Maka sin 210 itu sama dengan, kita buat 180 ditambah berapa supaya 210. Berarti ditambah 30. Maka ini sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini dia, ini kan 180 210. 180 ditambah 30, 210 sesuai dengan nilai ini. Maka ini sama dengan, lihat ini min sin, berarti min sin 30 derajat. Lihat dulu tabelnya kembali, sinus 30 derajat, berarti ini 1 per 2, maka ini min 1 per 2. Oke, 4B cos 210 sama caranya, jadi cos 180 ditambah 30 derajat, berarti sama dengan min cos, berarti min cosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat 1 per 2 akar 3, berarti min 1 per 2 akar 3. Yang C untuk tan 210 derajat itu sama dengan tan 180 ditambah 30 derajat, itu sama dengan positif tan 30 derajat. Tan 30 derajat ini 1 per 3 akar 3, itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Nomor 5. 5A sin 225 derajat. Ini masih di kuadran ketiga. Ingat tadi kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Berarti 225 masih di kuadran ketiga. Relasi di kuadran ketiga tadi sudah kita buat di sana, namun kita tuliskan kembali. Ini sama dengan sin 180 ditambah 45. Dari mana 45 ini? Supaya jika ditambah 140 tetap dia 225. Ingat itu ya. Nah, maka ini sama dengan sin.
Ini min sin alfa derajat, berarti min sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Ini dia 1 per 2 akar 2, berarti min 1 per 2 akar 2. Kan B, cos 225 derajat itu sama dengan cos 180 ditambah 45 derajat. Itu sama dengan min cos 45 derajat, itu sama dengan min 1 per 2 akar 2. Sedangkan untuk tan itu sama dengan tan 180 ditambah 45 derajat, itu sama dengan positif tan 45 derajat. Ini sama dengan 1. Kita lanjut nomor 6. Ini dia 6A sin 240 derajat. 240 derajat masih terletak di kuadran ketiga. Batasnya kan 270 sampai 180. Berarti 240 masih di kuadran ketiga. Relasi di kuadran ketiga tadi sudah kita buat. Maka sekarang sin 240 derajat itu sama dengan sin 180 ditambah berapa supaya 240, berarti ditambah 60. 180 ditambah 60 kan 240. Maka ini sama dengan min sin alfa derajat, berarti min sin 60 derajat. Sedangkan sinus 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Berarti min 1 per 2 akar 3. Oke, bagian B, cos 240 derajat itu sama dengan cos 180 ditambah 60 derajat. Itu sama dengan min cos 60 derajat. Kosinus 60 derajat ini setengah, berarti min setengah. Sedangkan untuk C, tan 240 derajat itu sama dengan tan 180 ditambah 60 derajat, itu sama dengan positif tan 60 derajat. Tan 60 derajat akar 3. Berarti sama dengan akar 3. Kita lihat nomor 7, sin 300 derajat. Ingat, sin 300 kalau di kuadran ketiga tadi antara 180 sampai 270. Ini sudah 300 derajat, berarti ini sudah memasuki kuadran keempat. Ingat, di kuadran keempat itu antara 270 sampai 360. Nah, kita lihat relasi di kuadran keempat, sin 360 dikurang alfa sama dengan min sin alfa derajat. Demikian untuk tan dan cos sama dia. Nah, hanya untuk kosinus di sini yang positif. Ingat, nilai trigonometri di berbagai kuadran untuk kuadran keempat hanya cos yang positif. Maka ini sama dengan sin 360 dikurang 60. Ini 360 dikurang 60 kan 300. Jadi cocok. Berarti sama dengan min sin 60 derajat. Min sin 60 derajat itu sama dengan, kita lihat tabelnya, sinus 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Berarti ini min 1 per 2 akar 3. Kita lihat bagian B, cos 300 derajat sama, itu sama dengan cos 360 dikurang 60 derajat. Itu sama dengan, ini positif, untuk kosinus positif di kuadran keempat, berarti cos 60 derajat. Kosinus 60 derajat itu sama dengan 1 per 2, berarti sama dengan 1 per 2. Untuk C, tan 300 derajat itu sama dengan tan 360 dikurang 60 derajat, itu sama dengan min tan alfa derajat, berarti min tan 60 derajat. Tan 60 derajat ini akar 3, berarti min akar 3. Kita lanjut nomor 8, sinus 315 derajat. Ini juga masih di kuadran keempat. Kuadran keempat itu kan antara 270 sampai 360. Maka 315 itu masih di kuadran keempat. Kembali kita munculkan rumus relasi di kuadran keempat. Ini 360 dikurang alfa. Nah, berarti ini sama dengan 360. Sin 360 dikurang 45 derajat. 360 dikurang 45 sama dengan 315, cocok ya. Untuk sin sama dengan min sin, berarti min sin 45 derajat. Sinus 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2, berarti ini sama dengan min 1 per 2 akar 2. Sedangkan untuk cos 315 derajat itu sama dengan cos 360 derajat dikurang 45 derajat, berarti sama dengan, ini dia kosinus positif, berarti cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Yang berikutnya untuk C, tan 315 derajat itu sama dengan tan 360 dikurang 45 derajat, itu sama dengan min tan 45 derajat. Tan 45 derajat dari sini
1 berarti min 1. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan. Semoga penjelasan kita bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya.